Bisa dikatakan nggak sih Kak kalau sebenarnya communication skill ini juga salah satu hal yang menjadi personal branding bagi seseorang gitu kan? Bahasa Jawanya tuh unggah-ungguh ya, Iya, gitu betul. ya. Gitu. Jadi ada unggah-ungguhnya dulu, di mana supaya orang tersebut paling nggak mau dengerin kita dulu, gitu. Hai Sobat Jatimers, kabar baik di sini. Semoga di sana kabar baik juga ya. Senang sekali saya Daniel bisa kembali menyapa Sobat Jatimers di episode ke-26 yang kali ini akan membahas tentang hal-hal yang lagi trending dan hype di beberapa platform media sosial, yaitu banyaknya influencer ataupun motivator-motivator yang menyampaikan pesan nih melalui Instagram, YouTube, Twitter, dan media platform lainnya. Di sana kita bisa belajar bagaimana cara menyampaikan pesan melalui dari ekspresinya, gestur tubuh, dan penekanan nada. Pada episode podcast kali ini telah hadir bersama kita seorang trainer yang ahli di bidang development atau people development, khususnya ini pada bidang communication skill. Langsung aja kita berkenalan dengan Kak Vidi. Halo Kak Vidi, Halo, selamat datang. selamat Kabarnya Kak Vidi? Alhamdulillah sehat-sehat semua. Sehat ya, alhamdulillah. Iya, semoga sobat-sobat Jatimers semua di sini juga dalam keadaan sehat semua. Amin. Mungkin Kak Vidi, Sobat Jatimers biar tahu nih, siapa sih seorang Kak Vidi Nasari ini? Mungkin bisa perkenalan dulu Kak ke Sobat Jatimers. Oke. Halo semua Sobat Jatimers. Perkenalkan, nama saya Vidi Nasari. Biasanya sih dipanggil Vidi, tapi bukan Vidi Aldiano ya. Vidi aja gitu ya. Saya di sini sebagai trainer, gitu, lebih ke banyak untuk people development. Karena di sini kita mau ngomongin soal komunikasi ya, Kak Daniel ya, gitu. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol nih, gimana sih untuk komunikasi ini. Saya Vidi di sini dari 61 Ready Solution. Nanti kita akan membahas mengenai apa yang tujuan-tujuannya ya, apa keperluannya kalau kita tuh berkomunikasi seperti itu. Oke, thank you. Terima kasih banyak Kak Vidi buat waktunya ya. Oke, Kak Vidi ini langsung aja nih, kita mau bahas terkait dengan communication skill. Yes. Nah, apa sih Kak yang harus kita persiapkan untuk kita sebagai seorang pribadi yang ingin memperdalam communication skill? Mungkin bisa diceritain Kak tahap-tahapnya gitu. Oke, sebenarnya tahapannya banyak, cuman di sini saya mau simple saja ya. Yang pasti dalam berkomunikasi kita harus tahu 3 hal. Ya, jadi ada verbal, intonasi, dan bahasa tubuh. Itu yang paling basic gitu ya. Jadi kadang-kadang kita waktu berkomunikasi sering sekali salah ngomong atau salah berintonasi. Kata-katanya udah bagus nih gitu ya, tapi intonasinya salah gitu. Udah intonasinya salah, bahasa tubuhnya juga salah. Jadi apa yang mau kita bahas atau yang mau kita sampaikan menjadi salah arti ke orang tersebut gitu. Jadi yang paling basic adalah gimana kita tahu namanya 3 step dalam berkomunikasi. Yang kedua adalah gimana kita tahu cara pendekatan gitu ya. Pendekatannya bagaimana ke orang tersebut gitu. Kalau sudah tahu 3 step tadi, gimana sih cara pendekatannya gitu. Nah itu yang harus diketahui gitu ya. Yang pertama tadi, yang 3 step tadi adalah verbal. Kata-katanya kita harus tahu kita ngomong sama siapa. Ya kan? Apakah itu lebih tua, apakah itu lebih senior, ataukah itu peers kita, atau teman sebaya atau teman main. Itu akan beda pemilihan kata-katanya. Kalau sudah tahu pemilihan kata-katanya, mulai dari intonasinya. Contoh ya, misalkan dari mulai selamat pagi saja gitu ya. Kalau kita ngomongnya selamat pagi dengan selamat pagi gitu, itu kan feelnya beda ya. Feelnya beda gitu. Jadi itu berpengaruh gitu. Nanti kalau dari bahasa tubuh juga gitu. Dari bahasa tubuh kita ada beberapa bahasa tubuh yang orang itu ngerasa tidak diterima karena bahasa tubuh kita itu defense gitu, tanpa terasa gitu ya gitu. Jadi itu juga berpengaruh. Jadi makanya kita harus banyak belajar pemilihan kata-kata, lalu intonasinya juga kita atur, dan bahasa tubuh kita juga harus sesuai dengan apa yang mau kita sampaikan. Itu yang paling basic banget gitu ya. Jadi itu yang harus tahu. Nah, apa sih bahasa tubuh gitu ya? Bahasa tubuh dari mimik muka nih, ya kan? Dari wajah gitu ya. Namanya wajah nih
kadang senyum gitu ya, terus mimik mukanya tuh udah kelihatan ini suka apa enggak gitu dari mimik muka. Jadi dari wajah, lalu jari-jari nih kita ya, terus pergelangan tangan ya, gitu ya. lalu kaki kita sama arah badan kita. Jadi kalau misalkan mimik mukanya kita mau ngomong selamat pagi misalnya gitu, tapi selamat pagi ya, kan terasa berbeda ya. apalagi ditambah dengan tangan selamat pagi gitu ya. Jadi ada juga itu, iya, itu namanya bahasa tubuh. Jadi bahasa tubuh itu ada 5 tadi. Jadi kalau kita dengan senyum selamat pagi, terus bahasa tubuh kita juga terbuka gitu, sehingga orang juga mau berkomunikasi kita dengan baik gitu. Dan juga pemilihan kata-kata tadi. Kalau pemilihan kata-kata itu harus sesuai dengan siapa orang yang mau kita ajak bicara. Ya. Dan yang kedua adalah kalau kita sudah tahu orangnya, kita harus juga tahu karakter. Gitu. Jadi harus tahu karakter kita sendiri, juga tahu karakter orang yang kita ajak bicara. Gitu. Karena itu mempengaruhi bahasa kita, atau yang biasa adalah gimana kita chemistry-nya gitu. Jadi kalau tahu masing-masing, oh saya karakternya ini biasanya saya pendiam banget, nggak berani ini ngomong gitu ya. Introvert gitu ya. Introvert ya, katanya orang introvert gitu ya. Nah, harus belajar dulu gitu ngomong gitu. Apalagi kalau misalkan ketemu sama orang yang sama-sama introvert misalnya gitu ya. Jadi harus belajar mengenai karakter. Seperti itu sih. Jadi basicnya seperti itu. Jadi ada 3 dasar tadi Kak ya. Iya. Jadi kan bisa disampaikan bahwa tidak semua orang itu mampu nih untuk melakukan komunikasi yang baik dan efektif. Iya. Sebenarnya apa sih Kak hambatan ketika kita ingin meningkatkan atau melakukan komunikasi skill yang efektif tuh apa aja sih hambatannya? Hambatannya tuh biasanya tidak percaya diri. Ya. Itu yang utama itu ya? Itu utama, karena ngerasa bahwa apalagi kalau ini levelnya lebih tinggi dari saya gitu ya. Tiba-tiba insecure gitu. Insecure gitu ya, bahasa sekarang ya. Insecure gitu ya. Jadi memang utamanya adalah percaya diri gitu. Lalu bisa juga dia memang tadi dari karakternya sendiri gitu, sehingga nggak mau belajar juga ya gitu. Nah itu yang takut atau apa, itu ada backgroundnya juga mungkin ya sebelumnya seperti apa, sehingga ada sesuatu yang ketakutan sendiri bahwa dia tidak bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Kadang juga ada ini kali Kak ya, dari dalam dirinya sendiri kayak aku nggak mampu, aku nggak bisa, seperti itu yang mungkin juga jadi salah satu faktor penghambat ya Kak dalam komunikasi. Betul gitu. Jadi memang harus latihan ya. Harus banyak jam terbang. Harus banyak jam terbang, benar gitu. Nah menurut Kak Vidi seberapa penting sih communication skill ini bagi para pekerja khususnya perbankan nih, dunia perbankan? Kalau di dalam communication itu sebenarnya di apapun bagiannya itu diperlukan, gitu. Jadi nggak cuma di dunia perbankan gitu ya, tapi di semuanya itu diperlukan komunikasi, gitu. Kenapa? Karena pada waktu kita berkolaborasi ya, pada waktu kita mau presentasi gitu ya, atau kita mau menyampaikan sesuatu gitu, itu perlu adanya komunikasi yang baik. Gitu. Nah, jadi setiap lini pekerjaan dibutuhkan yang namanya komunikasi. Mau itu ke atasan, mau itu ke bawahan, mau itu ke peers, mau itu ke klien gitu ya. Jadi perlu adanya pemahaman tentang komunikasi. Gitu. Jadi komunikasi ini luas ya, luas banget. Jadi nanti di bagian tertentu mungkin kita tambahkan apa gitu ya untuk komunikasinya seperti itu. Tapi komunikasi itu sangat penting, justru itu harus itu teman-teman sobat-sobat Jatimers ya, harus pinter tuh komunikasi yang baik gitu. Dan bisa dikatakan nggak sih Kak kalau sebenarnya communication skill ini juga salah satu hal yang menjadi personal branding bagi seseorang gitu kan? Betul. Jadi kayak si A pinter nih dalam komunikasi skillnya, message-nya sampai nih kayak gitu-gitu Kak ya? Iya betul, justru itu karena kan kalau di dalam communication kan sebenarnya ada banyak ya step-step yang harus dipelajari gitu ya. Gimana caranya ngomongnya, gimana cara penyampaiannya ya, apalagi kayak misalkan presentasi gitu kan. Itu kan komunikasi juga gitu kan. Jadi tidak satu arah terus gitu Kak ya. Iya gitu. Jadi harus dipelajarin dulu step-stepnya, lalu apa yang mau disampaikan gitu. Jadi tergantung nanti bagiannya atau kebutuhannya apa. Seperti itu sih. Kak, ini
mau tanya lagi nih. Tadi kan sempat disinggung masalah komunikasi dengan lawan bicara, tapi tergantung dengan level generasinya ya. Kan kita harus memposisikan diri ketika kita berbicara dengan generasi yang di atas kita ataupun yang peersnya kita seperti itu. Nah, itu selain kita harus mengenal karakter kita dan karakter orang lain, itu ada apa lagi sih Kak yang harus kita perhatikan dalam komunikasi dengan audiens itu? Lebih attitude juga ya. Manner, attitude itu juga penting sekali gitu. Karena apalagi ya yang muda-muda nih gitu ya. Gitu. Jadi komunikasi itu tidak, apalagi yang sekarang itu banyak berkomunikasi melalui hanya media sosial. Gitu kan gitu. Jadi banyak hal yang mengenai manner atau attitude itu di nomor 2 kan gitu. Nah, ini yang perlu dipelajari bagi yang masih muda-muda gitu ya, bahwa kita itu punya cara atau punya berkomunikasi secara perbedaan umur tadi itu akan berbeda gitu sama orang tua kita ya, sama senior lah istilahnya, dengan yang di bawah kita juga berbeda. Bukan berarti ya yang di bawah kita juga kita ngomongnya jadi nggak sopan gitu, enggak ya gitu. Tapi lebih ke arah cara penyampaiannya aja atau bahasanya gitu. Jadi bahasanya mungkin kalau yang masih muda-muda atau di bawah kita yang nggak terlalu rumit gitu ya, yang simple aja, yang penting dia ngerti. Tapi kalau yang di atas kan perlu ada, kalau bahasa Jawanya tuh unggah-ungguh ya, gitu ya, gitu. Jadi ada unggah-ungguhnya dulu, dimana supaya orang tersebut paling nggak mau dengerin kita dulu, gitu. Kak Vidi, ini pertanyaan yang terakhir ini, tapi sebenarnya bukan yang terakhir sih Kak, mungkin kan ada pembahasan lagi ya di episode selanjutnya. Kak, mungkin bisa disampaikan nih ke seluruh Sobat Jatimers, pesan-pesan dari Kak Vidi sendiri, manfaat dari kita belajar atau upskilling terkait dengan communication skill. Bisa disampaikan ke Sobat Jatimers. Baik, teman-teman Jatimers semua atau Sobat Jatimers semua, sebenarnya communication skill itu sangat penting di dunia mau bisnis, pekerjaan, ataupun sehari-hari. Jadi sering-seringlah belajar ya, upskilling, ngobrol gitu ya, sama yang mau itu levelnya lebih tinggi dari kita, mau selevel sama kita, ataupun di bawah kita. Karena apa? Disitulah kita tahu karakter orang tersebut dan kita dapat mempelajari apa yang kira-kira kurang dari apa yang kita sampaikan gitu. Jadi ambil yang penting-pentingnya atau ambil yang bagus-bagusnya gitu ya. Jadi pada waktu berkomunikasi kita harus ingat-ingat nih, oh kemarin saya ngomong begini kayaknya orangnya tersinggung. Oh ya berarti besok-besok saya nggak akan ngomong begitu lagi gitu. Jadi harus kita pelajarin gitu, apa yang sudah kita sampaikan ke orang lain itu sesuai atau tidak gitu. Dan kalau tersinggung kenapa ya? Mungkin ada yang salah kan dengan intonasinya atau cara penyampaiannya. Seperti itu sih. Terima kasih banyak Kak Vidi buat insight-nya, buat kami semua seluruh Sobat Jatimers ya. Terima kasih juga buat waktunya Kak Vidi. Terima kasih banyak. Pertanyaan tadi mengakhiri waktu kita untuk ngobrol santai. Terima kasih. Tadi kita udah bahas mulai dari bagaimana cara komunikasi skill yang baik, kemudian gaya komunikasi yang baik, terus manfaat dari communication skill itu sendiri. Terima kasih untuk waktunya Kak Vidi ya. Terima kasih banyak. Sobat Jatimers, itu tadi bincang-bincang hangat kita dengan Kak Vidi, di mana kita mempelajari tentang bagaimana cara komunikasi yang baik, cara komunikasi yang efektif, apa aja manfaat yang didapatkan dengan belajar communication skill, bagaimana kita melihat audiens atau lawan bicara kita, itu semua sudah kita bahas pada hari ini. Sobat Jatimers, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai podcast Bang Jatim. Dan jangan lupa subscribe ya dan share ke seluruh rekan Jatimers agar informasi-informasi positif ini bisa tersampaikan dengan baik. Saya Daniel. Dan saya Vidi. Kami undur diri dan salam Jatimers!